Saudara yang terkasih, marilah kita satukan hati kita untuk berdoa. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami datang bersembah sujud di hadapan-Mu. Kami mohon pimpinan Roh-Mu ya Tuhan. Di dalam diri kami, menguasai hati dan pikiran kami. Agar kami siap mendengarkan firman-Mu yang menjadi kehidupan bagi kami. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, firman Tuhan yang menjadi renungan pagi ini terambil dari kitab 1 Yohanes 4 ayat 18. Saya akan membacanya. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Sebab ketakutan mengandung hukuman. Dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, ketakutan adalah suatu hal yang nyata. Karena jika kita telah sampai pada waktunya, semua manusia akan berhadapan dengan hari penghakiman atau menghadapi akhir zaman. Hanya bila kita datang mengenal dan menghadap Allah sebagai Bapa yang mengasihi kita dalam kehidupan ini, tentu kita tidak ketakutan lagi apabila kita berhadapan dengan Dia sebagai hakim. Nah, saudara yang terkasih, mengapa ada ketakutan? Sejak manusia jatuh dalam dosa, manusia menjadi takut dan bersembunyi dari Tuhan. Sejak itulah ketakutan itu menguasai sampai kepada manusia saat ini. Semua manusia memiliki ketakutan, dan iblis adalah pendusta yang terus-menerus untuk memberi intimidasi. Dan sejak itulah memiliki rasa takut dan tertolak dan merasa tidak dihargai. Saudara yang terkasih, dalam renungan firman Tuhan hari ini, Rasul Yohanes menegaskan bahwa di dalam kasih Allah tidak ada ketakutan. Relasi Allah dengan manusia dibentuk oleh kasih. Berbagai perbuatan Allah bagi manusia adalah tindakan kasih. Dan kedatangan Yesus ke dunia adalah bukti kasih Allah. Yesus rela berkorban untuk menggantikan manusia yang percaya padanya. Dan ini bukan karena manusia mengasihi Allah, tetapi hanya karena inisiatif Allah supaya manusia beroleh keselamatan. Dengan demikian, kita mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Dan barang siapa tetap berada dalam kasih Allah, ia tetap berada di dalam Allah dan Allah di dalam dia. Artinya, seperti pokok anggur dan rantingnya tidak boleh terpisah. Tidak ada kasih di luar dirinya sendiri. Sebab Allah adalah sumber kasih. Dan dialah kasih itu sendiri. Dalam hal inilah kasih Allah sempurna di dalam kita. Di dalam kasih itu tidak ada lagi ketakutan. Karena kasih yang sempurna itu, itulah yang dapat melenyapkan ketakutan. Kasih itu akan mencegah dan menyingkirkan akibat dan buah dari perbuatan-perbuatan yang tidak menyenangkan, dari rasa takut yang memperbudak manusia. Nah, saudara yang terkasih, sejauh kasih itu yang berkuasa di dalam diri kita, tentu rasa ketakutan itu pun akan berhenti. Jadi kita harus mengasihi karena Allah terlebih dahulu mengasihi kita.
Tetapi jika seorang mengatakan aku mengasihi Allah, ternyata ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin dia bisa mengasihi Allah. Barang siapa mengasihi Allah, ia harus mengasihi saudaranya. Dan dalam hal ini, kita tidak bisa berpura-pura. Karena semuanya akan nyata dan terbuka di hadapan Allah. Jadi Yohanes dengan tegas mengatakan, jika tidak ada kasih kepada umat Allah di dalam hati kita, jangan pernah menyatakan bahwa kita mengenal Allah. Meskipun kasih itu belum sempurna, tetapi harus tetap dinyatakan dan harus tetap bertumbuh di dalam diri kita. Kasih seharusnya tidak bersyarat, tetapi dimiliki semua orang dan ditujukan untuk semua orang. Untuk ini, jika kita ingin lebih untuk mengasihi, marilah kita semakin mendekatkan diri kepada Allah. Karena jika relasi kita intim dengan Allah, kita akan selalu dikuatkan. Amin. Mampukanlah kami ya Bapa di surga, agar kami dapat mengasihi sesama kami sebagai bukti kasih kami kepadamu. Ajarilah kami dalam setiap kehidupan kami, agar kami dapat menyatakan kasih kami kepadamu, sehingga ketakutan-ketakutan yang terkadang menguasai hati kami, boleh Tuhan semuanya itu lenyap karena kasih setia Tuhan yang sempurna mengisi hidup kami. Kami berdoa Tuhan kepadamu, kiranya Engkau memberkati kami. Terpujilah namamu. Amin. KKPS TV.